Halo Sobat Film dimanapun kalian berada. Beberapa waktu lalu fans anime Naruto sempat dibuat sedih karena perginya Kurama dari tubuh Pak Kades. Kaitannya dalam film ini, sama-sama mengusung tema rubah tapi dalam film ini menceritakan perjuangan manusia rubah untuk mencari eliksir atau jiwa manusia, agar ia bisa menjadi dewa. Hingga di tengah perjalanannya, ia mendapatkan pelajaran berharga tentang persahabatan. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke TKP. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seekor rubah yang hendak jatuh dari tebing. Segera saja ia dibantu oleh bocil yang tak sengaja lewat. Namun naasnya, keadaan malah terbalik, di mana bocil itu kini yang akan jatuh. Si rubah pun mencoba menolong, namun kakinya justru membuat luka di tangan bocil tersebut. Hingga akhirnya bocil itu pun terjatuh bebas ke bawah. Si rubah yang mengetahui bocil sudah tak sadarkan diri hanya bisa sedih sembari meneteskan air matanya ke tangan bocil itu. Kemudian cerita berlanjut di perkumpulan manusia rubah. Namun saat salah seorang anggota bernama Sisan hendak masuk, ia dihadang oleh gurunya. Hal ini karena ia membawa tanda pengenal milik orang lain. Sisan sendiri satu-satunya manusia rubah yang dikucilkan di perkumpulannya karena minimnya bakat. Di dalam sendiri terlihat seekor rubah putih yang masuk kemudian menjelma menjadi seorang pria tua. Si kakek ini merupakan ketua perkumpulan manusia rubah. Di situ ia menjelaskan bahwa para rubah akan menjadi abadi jika mereka bisa mendapatkan eliksir atau jiwa manusia. Dan manusia yang mempunyai eliksir itu disebut kelaman. Tak sampai di situ, si kakek juga menjelaskan bahwa tahun ini bertepatan dengan munculnya eliksir putih, yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Di situ salah satu murid menjelaskan bahwa ia bisa mendapatkan eliksir karena menggunakan tipu daya, yaitu menjelma menjadi istri dari kelamannya. Akhirnya ia pun berhasil menjadi rubah berekor 5. Sesaat si kakek menyuruh murid lainnya untuk mendapatkan slot agar bisa mencari eliksir putih. Melihat lampu disko tak mau menyala karena kurang satu anggota, si kakek yang heran tiba-tiba didatangi Sisan yang meminta untuk ikut nimbrung. Dan seketika lampu disko pun mau menyala. Terlihat semuanya mendapatkan slot di tangan mereka, tak terkecuali Sisan juga. Ia sangat senang meskipun baru sadar yang didapatkannya cuma sepasang kuping rubah. Setelahnya, si kakek menjelaskan bahwa dulunya ia menemukan Sisan di pinggiran jalan. Dan Sisan sendiri bukanlah rubah murni, melainkan manusia setengah rubah. Dan untuk berjaga-jaga, si kakek memberikan pisau ajaibnya kepada Sisan untuk membunuh siluman ataupun monster. Sisan pun akhirnya pergi dengan mengambil alat pendeteksi kelaman milik kakeknya. Merasa tak tega, si kakek menyuruh guru Sisan untuk mengawasinya dari kejauhan. Akhirnya setelah penantian selama 500 tahun, kini saatnya Sisan untuk berkelana mencari kelamannya. Dan film pun baru saja dimulai. Terlihat sebelum perjalanan mencari kelamannya, Sisan menyempatkan makan ayam dengan geragasnya. Sementara di luar terlihat seorang sarjana yang tengah mencari kakak kelasnya yang bernama Dauran. Namun hal itu percuma saja karena masyarakat tak ada yang pernah melihatnya. Hingga saat dirinya bertanya kepada Sisan, ia pun malah diusir. Sesaat benda ajaib milik Sisan berkata bahwa ia baru saja bertemu dengan kelamannya. Sisan yang ingat slotnya berupa sepasang telinga menganggap anak kecil di depannya adalah kelamannya. Namun saat di luar, ia baru sadar ternyata semua orang di situ memakai topi telinga panjang. Bahkan ia heran apa keledai juga merupakan kelamannya. Di saat ia tak sengaja bertabrakan dengan si Jin, kesialan pun harus ia alami bertubi-tubi. Hingga akhirnya ia pun dibawa pergi oleh keledai milik si Jin. Melihat hal itu, si Jin terus mengejar mereka hingga mendapati Sisan sudah tak bersama dengan keledai miliknya. Lantas terjadi kejar-kejaran di antara mereka berdua karena Sisan tak mau bertanggung jawab atas hilangnya keledai milik si Jin. Dan karena sama-sama capek, akhirnya mereka berdua menyerah dan memutuskan untuk beristirahat di sebuah gubuk. Di situ benda ajaib milik Sisan langsung mengatakan bahwa si Jin adalah kelamannya. Merasa senang apa yang dicarinya sudah ada di depan mata,
Seketika Si San pun berubah menjadi baik hati kepada Si Jin. Di situ diketahui bahwa Si Jin hendak pergi ke kota untuk mengikuti tes CPNS yang diselenggarakan oleh kerajaan. Dan ia membawa keledai untuk diberikan kepada kakaknya Daoran yang sudah menghilang sejak ia mengikuti tes CPNS di kerajaan bertahun-tahun lalu. Obrolan sore itu pun mereka tutup dengan tidur. Malamnya, guru Si San mengatakan bahwa muridnya harus bisa mengambil hati Si Jin dan kemudian menggiringnya ke situasi yang berbahaya. Setelahnya, Si San meminta gurunya untuk berubah wujud sebagai keledai milik Si Jin. Akhirnya sejak saat itu hubungan keduanya pun mulai membaik. Dan mulai saat itu juga, Si Jin memanggil Si San dengan nama Xiaobai. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah desa yang teramat sunyi. Saking sunyinya, mereka harus berbicara dengan pelan. Sesaat mereka berdua bertemu dengan pemilik penginapan dan membawa mereka masuk. Rupanya penginapan itu juga mengadakan bimbel untuk tes CPNS kerajaan. Tapi karena harganya cukup mahal, akhirnya mereka berdua hanya menyewa kamar saja. Malam harinya, Si Jin terbangun saat melihat Si San tengah berada di luar. Niat hati ingin menyusul, ia malah melihat seekor katak yang berjalan dengan meninggalkan emas miliknya. Si Jin yang heran akan hal itu kemudian bertemu dengan pemilik penginapan. Di situ si Asep menyuruh Si Jin untuk melihat ke arah air. Namun seketika muncul sebuah lidah yang menariknya ke bawah. Saat sadar, ia mendapati tempat itu sudah penuh dengan lendir katak. Tak terkecuali para murid di sana. Hingga tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan katak bongsor di belakangnya. Segera saja ia lari namun berhasil tertangkap dan akan dihisap oleh si katak. Sesaat Xiaobai datang untuk menyelamatkan temannya itu. Di situ Xiaobai berusaha untuk menarik lidah si katak hingga mengitari tempat itu. Namun kekuatan si katak terlalu hebat hingga membuat tempat itu pun hancur. Dan tak sampai di situ, mereka berdua berusaha terhindar dari jurus hisapan sang katak. Hingga saat terdesak, Xiaobai memutuskan untuk mengorbankan dirinya dihisap. Sementara Si Jin yang ketakutan memutuskan untuk lari. Dan plot twist pun terjadi. Rupanya Xiaobai dan katak itu adalah teman. Di mana Xiaobai meminta temannya itu untuk menyamar menjadi pemilik penginapan. Mereka bersekongkol untuk membuat Si Jin percaya akan pengorbanan Xiaobai. Namun tak disangka, tiba-tiba Si Jin muncul dengan membawa obor. Segera saja Xiaobai menyuruh si Asep untuk berubah wujud kembali dan masuk ke dalam mulutnya. Di situ Si Jin mulai melawan dengan membakar lidah si Asep. Merasa terdesak, si Asep lantas mengeluarkan jurus hisapnya. Namun sialnya bom serta obor yang dibawa Si Jin ikut terhisap. Xiaobai yang mengetahui hal itu hanya bisa pasrah dengan keadaan. Seketika ia pun keluar dari perut si Asep. Si Jin yang mendekat kaget saat melihat ada ekor di tubuh Xiaobai. Namun ia segera dibuat pingsan oleh sang guru. Sementara si Asep tengah digotong oleh katak kecil lainnya. Paginya, di atas perahu gurunya marah atas kecerobohan Xiaobai dan temannya. Kemudian gurunya memberikan ide untuk membawa Si Jin ke kota Jiangkang. Di sana ia akan mencoba melihat warna dari eliksir Si Jin. Saat sudah terbangun, awalnya Si Jin kaget melihat wujud Xiaobai yang sebenarnya. Namun saat Xiaobai berubah wujud kembali dan menjelaskan kepada Si Jin, temannya itu bisa menerima dan bahkan bermain dengan ekor Xiaobai. Perahu mereka pun terus melaju dengan didorong si Asep. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di kota Jiangkang. Namun rupanya, kota tersebut penuh dengan rumah bordir atau tempat para PSK. Saat sampai di salah satu rumah bordir, Si Jin dibawa oleh dua pelayan yang mengatakan ia sudah ditunggu oleh seseorang. Si Jin yang mengira itu Daoran hanya bisa pasrah. Dan rupanya itu adalah ulah guru Xiaobai yang menyamar menjadi germo di tempat itu. Di situ Si Jin dibawa masuk ke salah satu kamar. Di dalam ia bertemu dengan seorang wanita cantik mempesona hingga membuatnya terpana.
Wanita yang bernama Yinglian ini terus berusaha mengajak Si Jin untuk tidur dengannya. Namun sebagai seorang pria terpelajar, ia terus menolaknya. Meski kemana-mana ia selalu diikuti oleh Yinglan. Dan saat Yinglan hendak memegang pundak Si Jin, seketika ia pun terpental karena terkena segel di tubuh teman Xiaobai itu. Si Jin sendiri tak menyadari saat segel itu ditanam saat dirinya di awal tengah mengejar Xiaobai dan keledainya. Dan kesialan pun terus dialami oleh Yinglan. Saat Si Jin tak sengaja menghadapkan segel itu ke atas, seketika Yinglan terpental hingga menembus atap kamar. Setelah kejadian itu, dirinya hanya bisa menangis karena terpontang-panting akibat segel itu. Si Jin yang mencoba menghibur dengan buku dongengnya tak sengaja mendapati jarinya berdarah. Yinglan yang melihat hal itu spontan menghisap jari Si Jin. Dan karena darahnya sudah berada di tubuh wanita di depannya, Si Jin seketika bersumpah akan melamar Yinglan setelah lulus ujian kerajaan nanti. Yinglan pun memanfaatkan situasi itu untuk melihat warna eliksir dari Si Jin. Namun rupanya hal itu sama sekali tak membuahkan hasil. Dan saat Si Jin tengah tertidur, Yinglan menemui Xiaobai dan mengatakan bahwa eliksir milik Si Jin tak terlihat. Setelahnya, Xiaobai merasa ragu apa benar Si Jin adalah kelamannya. Sementara di tempat lain, guru Xiaobai menyakiti Yinglan karena tak becus melihat eliksir Si Jin. Rupanya sukma Yinglan tengah disandera ke dalam bunga teratai. Dan oleh karena itu, guru Xiaobai mempunyai kuasa menyakiti Yinglan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di situ Xiaobai dan Si Jin sama-sama bersumpah untuk melakukan hal terbaik. Si Jin lulus ujian kerajaan dan Xiaobai kelak bisa menjadi peri rubah yang baik hati. Hari-hari terus berlalu. Akhirnya hari ujian kerajaan pun tiba. Satu persatu mereka diperiksa untuk menghindari budaya terpean ketika ujian. Setelah mendapatkan nomor pendaftaran, mereka semua pun mengantri ibarat antrian vaksin. Semalaman mereka berada di depan gerbang, dan akhirnya waktu subuh gerbang pun dibuka. Terlihat ujian dimulai dengan dibukanya soal di selembar kertas. Segera saja Si Jin dan peserta lainnya menulis jawaban soal itu. Sementara Xiaobai dengan nyangklaknya malah mukbang ayam geprek. Di tengah ketenangan ujian, tiba-tiba ada seorang fans wibu yang kesurupan dan berteriak ia lulus. Menurut rumor yang beredar, itu adalah hantu peserta yang dulunya tak lulus dalam ujian. Akhirnya ia pun dibawa oleh pihak panitia. Saat Xiaobai akan memakan ayam terakhirnya, sukmanya ditarik keluar oleh hantu Yinglan. Di situ ia memberitahu bahwa malam ini, para hantu ruangan itu akan mengambil jiwa para peserta, termasuk Si Jin. Dan saat jiwa Si Jin keluar dari tubuhnya, itulah saat yang tepat untuk Xiaobai membunuh Si Jin. Sementara Si Jin baru tersadar bahwa jiwanya telah keluar dari tubuhnya. Di situ ia tak sengaja melihat kakaknya Dauran. Air mata Si Jin menetes memberitahu Dauran bahwa neneknya sangat merindukannya. Namun tiba-tiba Dauran berubah menjadi hantu yang hendak menyerang Si Jin. Segera saja Xiaobai datang untuk menolong. Di situ ia mengatakan bahwa Dauran telah mati, dan rohnya bergentayangan di ruangan ujian. Merasa dirinya terganggu, hantu Dauran pun mengeluarkan jutsu gambar miliknya untuk menyerang mereka berdua. Ibarat saat di anime Naruto, tinta-tinta milik Dauran langsung membawa Si Jin ke dimensi lain. Di situ Dauran mencoba mengambil jiwa adiknya. Xiaobai yang tak tega dengan Si Jin akhirnya memutuskan untuk menyusul temannya itu. Namun di dalam, ia dibelenggu oleh para hantu peserta yang dulunya tak lolos ujian. Sementara Si Jin yang terdesak oleh Dauran mencoba mengingatkan tentang masa lalu mereka. Secara perlahan akhirnya Dauran mengingat masa lalunya, di mana ia berpamitan kepada Si Jin kecil untuk mengikuti ujian kerajaan. Namun tahun demi tahun ia selalu mengalami kegagalan hingga usianya tua. Dauran yang sudah sadar pun meminta maaf kepada adiknya itu. Sementara Xiaobai berhasil selamat setelah kalung ajaibnya mengorbankan dirinya.
Dan karena cahayanya, akhirnya para roh peserta itu pun bisa terbebas. Di situ Daorang sempat berkata kepada si Jin bahwa Xiao Bai mempunyai niat jahat, yaitu ingin mengambil eliksir jiwa miliknya. Setelah kejadian itu, di tengah diamnya Xiao Bai karena tujuannya sudah diketahui, si Jin menanyakan apa itu eliksir. Dan jika Xiao Bai menginginkannya, ia bisa mengambilnya. Namun si Jin belum tahu bahwa konsekuensinya adalah dirinya akan mati. Di situ Xiao Bai menjelaskan bahwa Yinglan dulunya adalah anak yatim. Kemudian ia diculik sindikat perdagangan manusia, lalu memasukkannya ke rumah bordir untuk jadi PSK. Dan karena hal itu, ia bunuh diri dengan melompat ke sungai. Kebenciannya begitu kuat hingga membuat jiwanya masuk ke bunga teratai. Dan selama ini, ia menghisap darah manusia untuk mempertahankan kecantikannya. Dan hanya orang yang sangat mencintainya yang bisa membebaskan jiwanya. Setelah mendengar cerita itu, si Jin pun mendatangi kamar Yinglan dan bersumpah untuk menikahinya. Awalnya hal itu dilakukan oleh Yinglan. Namun si Jin menjawab dengan mengatakan, ketika hidupku bisa mewujudkan keinginan keluarga dan kekasih yang kucintai, kuanggap itu tak sia-sia. Dan setelah mendapatkan rayon gombal level pedas dari si Jin, akhirnya Yinglan pun jinak dan menerima lamaran si Jin. Namun di situ tiba-tiba Yinglan memutuskan kontrak dengan Xiao Bai dan membawa lari si Jin. Mereka berdua pun dicegat oleh Xiao Bai di jembatan Ancol. Yinglan yang tak terima tunangannya akan dibunuh segera menyerang Xiao Bai dan merasukinya. Di situ ia membocorkan segala rahasia Xiao Bai kepada si Jin. Namun si Jin tetaplah menganggap Xiao Bai sebagai sahabatnya dan meminta agar Yinglan membebaskan Xiao Bai. 500年的修行，你会舍弃？期限将至，都知道你会举单，就会。小白，你怎么这么傻？ Hingga saat Yinglan akan membunuh Xiao Bai, secara spontan muncul si Asep yang menusuk perut Yinglan dengan pisau milik Xiao Bai. Dan setelah memberikan serangan terakhirnya, si Jin dan Yinglan pun kabur. Sesampainya di Sungai Ciliwung, Yinglan yang tengah sekarat berterima kasih kepada si Jin karena telah mencintainya secara tulus. Akhirnya sampai di sini saja kisah cinta manusia dengan hantu bunga. 他没有来世。 Ketika kedua sahabat ini saling bertemu, Xiao Bai meminta maaf karena telah berbohong selama ini. Sementara si Jin benar-benar telah terluka karena telah dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Akhirnya terjadilah pergelutan di antara mereka. Dan untuk meyakinkan si Jin bahwa dirinya berteman dengan penuh ketulusan dan bukan karena eliksir, Xiao Bai akan bunuh diri pun ditarik ke dimensi lain. Rupanya itu adalah ulah si kakek dan pendeta Zhang, yang di awal film kita lihat menanamkan segel ke tubuh si Jin. Di situ si kakek menjelaskan bahwa yang muncul pada bulan biru bukanlah eliksir putih, melainkan seseorang yang rela mengorbankan jiwanya. Kemudian Xiao Bai ditunjukkan masa lalunya saat ia ditolong oleh anak kecil hingga malah membuat anak kecil itu terluka. Dan secara spontan, air mata Xiao Bai yang keluar itu ternyata adalah eliksir putih. Dan karena hal itu, bukanlah salah Xiao Bai jika saat ini ia ingin mengambilnya lagi. Dan setelah kejadian itu, si Jin yang tak sengaja melihat kulit rubah diperdagangkan merasa kasihan. Namun setelah mengingat Xiao Bai, ia merasa acuh dan pergi begitu saja. Sementara si kakek mengingatkan Xiao Bai untuk mengambil eliksir itu. Karena jika tidak, maka penantian Xiao Bai selama 500 tahun akan sia-sia. Dan bagaimanapun juga ini sudah menjadi takdirnya. Akhirnya berangkatlah Xiao Bai dengan restu mama papa. Saat berjalan di tengah barongan, si Jin tak sengaja bertemu dengan Xiao Bai. Di situ ia mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah menjadi teman terdekatnya, termasuk mempertemukannya dengan Yinglan. Dan hal itu sudahlah cukup baginya untuk merasakan kebahagiaan ini. Ia hanya berpesan agar Xiao Bai nantinya bisa menjadi peri rubah yang baik hati. Dan dengan pisau milik Xiao Bai, si Jin pun bunuh diri dan memberikan eliksirnya kepada Xiao Bai. Namun ternyata itu adalah Xiao Bai KW.
di mana sang guru yang telah berubah wujud. Di depan jasad temannya, Xiaobei asli hanya bisa menyesali semua yang telah terjadi. Di situ sang guru mengatakan bahwa eliksir milik Si Jin ternyata cuma eliksir hitam biasa. Xiaobei yang tak terima akan hal itu kemudian berlari menyerang gurunya. Namun ibarat tikus versus anjing, Xiaobei dengan mudahnya dihajar secara beruntun. Dan saat Xiaobei berhasil membalikkan keadaan dengan terus menyerang gurunya, sang guru kemudian berubah menjadi Kyuubi hitam berekor 6. Secara terus-menerus Xiaobei pun mendapatkan serangan bertubi-tubi. Mulai dari digigit, hingga dengan ekornya ia mematahkan tangan dan kaki Xiaobei. Di tengah sekaratnya, Xiaobei yang memegang eliksir itu tiba-tiba teringat masa lalunya dengan Si Jin. Hingga keajaiban pun muncul. Seketika eliksir itu berubah warna menjadi putih. Dan secara spontan, sinar cahaya muncul menembus langit. Saat si rubah hitam menengok, secepat kilat ia dicakar oleh seekor rubah lain. Dan ternyata itu adalah Xiaobei yang berhasil menjadi dewa rubah. Seketika Xiaobei pun mampu membalikkan keadaan. Sampai-sampai salah satu ekor rubah hitam berhasil ia putuskan. Dengan kemampuan dewanya saat ini, bukan hal sulit untuknya bergerak cepat. Hingga saat ia akan membunuh rubah hitam, gurunya mengingatkan tentang pesan Si Jin agar dirinya menjadi rubah yang baik. Ingatan itu pun kembali lagi, masa-masa kebersamaan mereka berdua. Dan karena hal itu, Xiaobei akhirnya melepaskan gurunya dan membiarkannya pergi. Akhirnya tercapai sudah keinginan Xiaobei menjadi rubah berekor 9. Setelah kejadian itu, Si Jin tiba-tiba terbangun dan tak merasakan luka di tubuhnya. Akhirnya ia pulang untuk membersihkan lukanya. Hari demi hari terus Si Jin jalani seperti sedia kala. Saat dirinya tengah mencari tumbuhan obat, ia melihat seekor rubah yang tengah terluka kakinya. Rasa iba yang timbul dari hatinya membuatnya memanggil rubah itu dan mengajaknya pulang. Dan tak hanya itu, ia juga memberi nama rubah itu sebagai Xiaobei. Dan rupanya rubah kecil itu ternyata adalah Xiaobei. Setelah berhasil menjadi dewa, ia mengorbankan hidupnya untuk membuat Si Jin hidup kembali. Dan sebagai gantinya, Xiaobei pun terlahir kembali menjadi rubah kecil. Akhirnya rubah kecil itu alias Xiaobei telah sembuh dan menghabiskan kehidupannya bersama sahabat sejatinya, yaitu Si Jin. Dan film pun berakhir. Oh iya, sementara guru Xiaobei disegel ke dalam sebuah kertas. Karena kedapatan dialah dalang di balik banyaknya anggota rubah yang mati saat pencarian eliksir. Terima kasih telah menonton dan selamat bertemu di film selanjutnya. Bye-bye.